Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Di sini saya akan membagikan tutorial untuk melakukan pengujian data. Nah, di sini saya akan uji validitas, reliabilitas, normalitas, dan korelasi. Yang mana di sini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik sosial. Nah, untuk melakukan pengujian itu pastikan kita sudah ada aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah ada aplikasinya, langsung saja kita buka. Nah, kemudian untuk melakukan pengujian, pastikan kita itu juga sudah mempunyai data. Nah, di sini untuk halaman ini kawan-kawan bisa close saja. Nah, begini tampilan untuk aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan data kita ke dalam aplikasi. Yaitu dengan di sini saya sudah mempunyai data. Yang mana data saya ini berjumlah 32 item dan 40 responden. Responden ini ialah jumlah orang yang mengisi angket kita. Yaitu langsung saja kita blok semua data kita, tapi tidak dengan totalnya ya kawan-kawan. Kemudian Ctrl C, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi. Pastikan ini di data view, kemudian klik di var, kemudian Ctrl P. Nah, ini kan namanya ini masih var 000 ya kawan-kawan, jadi agak susah kita untuk menyebutnya. Yaitu kita dapat mengubahnya nama ini dengan cara klik variable view, kemudian klik di name ini, kemudian Ctrl F. Akan keluar seperti ini, klik di replace. Nah, di sini kawan-kawan klik saja var 00. Pastikan huruf besar var-nya, dan 00 ini pastikan angka, bukan huruf O. Nah, di sini ketik saja X, kemudian replace all. Kalau sudah, close saja. Nah, di sini pastikan yang terakhir ini kawan-kawan buat total. Kembali ke data view. Kalau sudah, langsung saja kita uji validitas. Nah, uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dari suatu instrumen ataupun angket. Nah, langsung saja kita uji validitas, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini kawan-kawan blok semua datanya hingga ke total. Ctrl A, kemudian pindahkan ke variabel sini. Kemudian kalau sudah, pastikan persen ini sudah tercentang ya kawan-kawan. Kalau sudah, klik saja OK. Nah, di sini sudah keluar untuk hasil data tersebut valid atau tidak validitas. Nah, untuk cara pengambilan keputusan suatu data itu valid atau tidak, yaitu ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara kita membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, yang mana R hitung itu ialah ini, yang percent correlation ini. Nah, X01 ini, X02 ini adalah item. Maksudnya itu seperti misalnya X01 ini item pertama, item 1, X02 ini item kedua, X03 ini item ketiga. Nah, kita bandingkan dengan ini nilai R hitung itu, yang ini percent correlation ini. Kita akan bandingkan dengan R tabel. Yang mana di sini saya sudah mempunyai data R tabel. Nah, di sini kita akan bandingkan nilai percent correlation-nya atau R hitungnya dengan R tabel. Yang mana di sini kita lihat itu pada 40, angka 40. Kenapa? Karena saya menggunakan tadi 40 responden. Nah, di sini kita lihat nilainya itu pada 0,5 ini. Jadi nilai dari 40 ini ialah 0,3044. Nah, suatu data itu dapat dikatakan valid apabila R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Nah, langsung saja kita bandingkan R hitung atau percent correlation-nya itu harus lebih besar daripada R tabel. Nah, di sini untuk item pertama itu nilainya ialah 0,349, yang mana nilai ini tuh lebih besar daripada 0,3044, yang mana item pertama ini berarti dinyatakan valid. Untuk item kedua nilainya itu 0,35, yang mana ini tuh kurang dari ataupun lebih kecil daripada
0,3044 ini. Jadi item kedua ini dinyatakan tidak valid. Nah, untuk item ketiga ini nilainya 0,257. Nah, ini tuh juga kurang dari ataupun lebih kecil. Nilainya lebih kecil daripada nilai 0,3044 ini. Jadi item ketiga ini juga dinyatakan tidak valid. Nah, kemudian cara kedua itu suatu data itu kita lihat valid atau tidaknya itu dengan cara melihat nilai signya, yang mana dapat dikatakan valid apabila nilainya itu lebih kecil ataupun kurang dari 0,05. Langsung saja kita lihat di nilai sig ini. Setiap item ya kita lihat ya kawan-kawan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa suatu data itu valid apabila nilainya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini item pertama ini dinyatakan valid karena nilainya itu nilainya adalah 0,025, yang mana nilai ini tuh kurang dari ataupun lebih kecil daripada 0,05. Jadi item pertama ini dinyatakan valid. Kemudian item kedua ini dinyatakan tidak valid karena nilainya itu 0,832, yang mana nilainya itu lebih besar daripada 0,05. Kemudian kita lihat untuk item ketiga di sini juga tidak valid karena nilainya itu 0,109, yang mana di sini tuh dia lebih besar daripada 0,05. Nah, dalam kita melakukan pengujian yang baik, maka data kita itu harus kita lihat semua itemnya ini, harus kita uji validnya itu. Dalam melakukan pengujian yang baik, data kita itu harus valid semua ya kawan-kawan. Nah, langsung saja kita untuk menguji reliabilitas, yaitu kita kembali ke yang data tadi. Nah, untuk melakukan reliabilitas, uji reliabilitas itu ialah uji yang dilakukan untuk menunjukkan tingkat keakuratan ataupun keandalan dari indikator yang ada di dalam kuesioner, sehingga suatu penelitian yang baik selain datanya itu harus valid, data itu juga harus reliable supaya memiliki nilai ketepatan saat diuji dalam periode yang berbeda. Langsung saja kita uji reliable, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analyze. Nah, di sini kawan-kawan blok semua data kecuali total. Itu dengan cara Ctrl A, kemudian kawan-kawan tekan Ctrl dan klik saja di totalnya supaya totalnya tidak ikut. Langsung saja kawan-kawan pindahkan ke item ini. Nah, kemudian kawan-kawan klik statistik ini, kemudian pastikan kawan-kawan centang yang scale F item ini. Kalau sudah, langsung saja klik continue. Pastikan ini model ini alpha ya kawan-kawan. Kalau sudah, langsung saja klik OK. Nah, kita itu dapat melihat itu pada tabel reliability statistik. Suatu data itu dapat dikatakan reliable. Kita lihat pada nilai Cronbach alpha-nya. Nah, end of item ini ialah jumlah item kita. Nah, di sini tuh kita lihat pada nilai Cronbach-nya itu suatu data dapat dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya itu harus lebih besar daripada 0,6. Nah, di sini nilai yang kita dapatkan dari hasil pengujian tadi nilainya itu 0,920. Jadi data ini tuh dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar daripada nilai daripada 0,6. Nah, langsung saja kemudian kita uji normalitas, yaitu kita kembali ke data tadi. Nah, untuk melakukan pengujian normalitas kita buat data baru, yaitu dengan cara klik file ini, kemudian new, kemudian data. Nah, di sini
kita ambil data. Nah, di sini saya sudah ada datanya. Nah, di sini ada dua data, yaitu yang pertama ini data tentang jam tidur, dan yang kedua ini yaitu tentang kefokusan belajar. Nah, langsung saja di sini ada 34 responden. Langsung saja kita copy datanya, yaitu kita blok semua, yaitu kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi. Pastikan ini di data view ya kawan-kawan. Kemudian kita paste. Nah, kalau sudah, kan ini namanya juga masih var gini kan. Yaitu kita ubah dulu, yaitu dengan masuk ke variabel view ini. Yaitu kita ubah dulu name-nya. Di sini kita buat aja variabel x. Kemudian di sini kita buat variabel y, yang mana kita ubah desimal ini menjadi 0. Begitu juga dengan yang satunya. Kemudian kita buat label. Nah, di sini saya akan buat, tadi kan datanya tentang jam tidur dengan kefokusan belajar. Nah, di sini kalau sudah, kita kembali ke data view. Kalau sudah, langsung saja kita uji normalitas, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian deskriptif statistik ini, kemudian explore. Kalau sudah, kawan-kawan blok keduanya, kedua data ini tuh jam tidur dengan variabel x dan y nya ini dengan cara Ctrl A, kemudian pindahkan ke dependent list. Kemudian kawan-kawan klik plot. Nah, di sini kawan-kawan klik yang normality plot ini. Kemudian kalau sudah, langsung saja continue. Nah, di sini kalau sudah, kawan-kawan klik saja OK. Nah, kita melihatnya itu di data ini, di tabel test normality ini. Nah, di sini itu ada di sini ada dua tabel, yaitu Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk ini. Nah, digunakannya Kolmogorov Smirnov apabila jumlah respondennya itu lebih dari 100 orang. Nah, jika jumlah respondennya itu kurang dari 100 orang, maka kita akan gunakan yang Shapiro-Wilk. Nah, karena jumlah responden saya tadi 40 kurang dari 100, maka kita akan menggunakan yang Shapiro-Wilk ini. Nah, suatu data dapat dikatakan normal apabila nilai sig-nya itu lebih besar daripada 0,05. Jadi kita lihat di nilai sig-nya itu, suatu data dapat dikatakan normal apabila nilai sig-nya itu lebih besar daripada 0,05. Kita lihat data jam tidur ini, nilai sig-nya itu 0,002. Jadi data jam tidur ini dinyatakan tidak normal karena nilainya itu kurang dari 0,05. Nah, kemudian data yang kefokusan belajar ini kita lihat di sig-nya, di sini nilainya itu 0,432. Nah, yang nilai kefokusan belajar ini dinyatakan normal karena nilainya itu lebih besar daripada 0,05. Baik, kita kembali ke data tadi. Selanjutnya kita akan uji korelasi.
Uji korelasi ini ialah yang mana bertujuan untuk melihat hubungan di antara variabel X dengan Y. Uji hubungan ini atau uji hubungan atau korelasi ini melihat keterkaitan, yaitu sebab akibatnya. Itu langsung saja kita uji korelasi, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, kemudian kawan-kawan blok keduanya, kemudian pindahkan ke variables, kemudian pastikan yang persen ini sudah tercentang ya kawan-kawan. Kalau sudah, klik saja OK. Nah, di sini sudah keluar hasil untuk uji korelasinya. Nah, untuk cara pengambilan keputusan untuk uji korelasi itu dengan cara kita melihat pada nilai signya itu, nilai signya ini. Suatu data dikatakan berkorelasi apabila nilai signya itu kurang dari ataupun lebih kecil daripada 0,05. Nah, di sini kita lihat nilai sig jam tidur ini 0,005 dan nilai yang pada sig pada kefokusan belajar ini juga 0,005. Jadi 0,005. Jadi data ini tuh dinyatakan berkorelasi karena nilainya itu lebih kecil ataupun kurang dari 0,05. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan kawan-kawan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.